unjuk rasa yang terjadi pada hari itu tidak seperti unjuk rasa yang sesuai dengan ketentuan yang ada. Kami dari kepolisian yang bertugas atau berkewajiban melindungi, menjaga masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan. Kami menempatkan pertama itu para negosiator di kedua tempat. Tapi kejadiannya seketika tanpa ada yang menyampaikan orasi, mengemukakan pendapat, yang ada langsung menghujani batu. Sehingga beberapa dari para petugas kepolisian itu mengalami cedera luka. Dan polisi mengamankan diri di balik pagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Kiai Haji Imam Anas LC, sebagai Ketua Laskar Merah Putih Indonesia Provinsi Jawa Barat, mengambil sikap atas ucapan-ucapan yang dilakukan oleh Saudara Said Iqbal yang menyatakan dan menantang gubernur kami yang saya hormati, yang kami kagumi, yang selalu memperhatikan masyarakat Jawa Barat. Dengan ini, Laskar Merah Putih Indonesia Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap bahwa ucapan-ucapan yang Anda lakukan itu sangat menggugah kami, dan tantangan Anda terhadap gubernur kami terima sebagai Laskar Merah Putih Indonesia. Dimanapun Anda berada, kita siap bertemu dan berdebat dimanapun, baik di Provinsi Jawa Barat ataupun dimanapun. Lokasinya di mana, titiknya di mana, kita diskusi, kita adu argumen. Oke? Anda telah membangunkan harimau yang sedang tidur. Selama ini Laskar Merah Putih Indonesia tidak pernah melakukan tindakan-tindakan apapun, tetapi dalam hal ini ketika Anda menyentuh gubernur kami yang sangat kami hormati, Anda berarti telah menyentuh kami. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tantang Saudara Said Iqbal sebagai Presiden Buruh Indonesia. Di mana Anda berada, kita ketemu di mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan orang miskin. KDM jangan coba-coba adu nyali dengan buruh, orang yang terpuruk. Itu 8 juta pengikutnya boleh ketemu dengan kita di sini. Gak usah main sosmed ngancem-ngancem. Ayo ini, ayo itu. Itu orang yang udah dibayar. Jangan coba-coba adu nyali dengan buruh. Jangan coba-coba adu nyali sama orang miskin. Kita udah terbiasa miskin. Kita sudah terbiasa tertindas. Kita sudah terbiasa dizalimi. Jangan adu nyali kita. Jangan kau tantang nyalinya buruh. Sampaikan ke KDM. Silakan dia bikin konten tentang saya. Saya tantang KDM. Karyawan buruh HCI, tolong kami minta hak kami. Sebagai buruh di sini minta penjelasannya, sekiranya kami emang di sini harus berhenti, kita butuh penjelasannya. Tolong Pak Dedi, Bapak Haji Eman, tolong minta bantu kami. Kami di sini kurang lebih ada 160 karyawan di sini, tolong Pak Dedi. Sekarang teriak-teriak minta tolong Pak Dedi. Kemarin protes sampai ngata-ngatain. Kemarin protes sambil mau merusak gedung sate. Mana itu yang kemarin sok-sokan ngebela kaum buruh. Itu si Said Iqbal. Mana itu? Minta tolong aja sama dia. Jangan sama Pak Dedi. Kemarin dicaci. Sekarang dimohon-mohon minta pertolongan. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK. Sesungguhnya sikap yang sangat beresiko. Karena saya pasti dicaci maki. Saya pasti dibenci. Di demo dalam saban waktu.
umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil. Dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garment. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya, industri padat karya jatuh berguguran. Dari mulai Starpia, Enstrand, Dada, Iljinsun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis, hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi, sehingga upahnya tinggi. Tetapi pada faktanya, kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan. Dan akhirnya upahnya berbeda antara yang padat modal dengan padat karya. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Warga, info terbaru kagak berhenti Jawa Barat itu dikorek-korek nyampe ke dalam dapur-dapurnya begitu kan. Tapi sebelumnya nih ya, Empo cuma ingin mengucapkan terima kasih banyak buat lu nih haters Jawa Barat dan hatersnya pada di Mulyadi. Secara tidak langsung lu justru membantu meningkatkan nama Jawa Barat dan nama KDM itu selalu menyala di atas sana ya. Selalu menyala, paling menyala begitu kan. Salah strategi lu kalau cara menyerang seperti itu masalah, justru malah membuat Deddy Mulyadi itu semakin bersinar sama Jawa Barat. Jadi ceritanya tuh warga ada yang menaikkan pemberitaan terkait masalah ASN Pemprov Jabar yang kagak gajian, katanya gara-gara apa? Gara-gara uang kasnya minus gitu. Tapi tenang, Bapak Aing teh selalu gercep dalam menanggapi setiap pemberitaan hoax ya. Sudah diklarifikasi, kagak ada yang kagak gajian, semua udah gajian. Ya, udah gajian semua. Kagak usah lu riwah-riwah ngurus-ngurusin sampai ke dapur-dapur Pemprov Jabar begitu kan ya. Yang dulu-dulu mah perasaan lu pada adem ayem, anteng-anteng aja kagak nyampe ngurusin terkait gaji-gaji ASN. Ngapa sekarang mah sampai pada rajin-rajin amat lu? Lucunya lagi dari klarifikasi pada Deddy Mulyadi itu banyak juga yang pada berkomentar ya. Kalau gua lihat sih mungkin ini tuh bini dari lakinya kayaknya kerja sebagai ASN kali ya. Cuman pada pinter keblinger, pada gimana begitu ya. Udah teriak kenceng, tahu-taunya ASN yang mereka maksud itu ASN yang memang harus digajinya itu oleh Pemkab, bukan Pemprov. Kan pada Deddy Mulyadi di situ klarifikasinya itu terkait masalah penggajian ASN pemerintah provinsi, bukan pemerintah kabupaten. Ya, ada yang ngomong katanya ini saya katanya belum gajian juga kok nyampe sekarang, katanya apanya yang hoax, katanya memang fakta. Ditanya tuh sama yang komen, emang katanya kerjanya di dinas apa? Tahu-tahu dia itu salah satu pengurus kecamatan gitu. Ya itu mah katanya tugas penggajian Pemkab bukan Pemprov. Lu jelas dengerin lagi tuh kalau Deddy Mulyadi mah sedang yang dibahas itu terkait masalah ASN Pemprov ya, pemerintah provinsi. Ada lagi katanya yang komen, masa katanya gajian sekarang tahun ini katanya bukannya naik malah turun dari 1 juta kok cuma dapat 700. Lu tanyanya sama laki lu. Ya, tanyanya sama laki lu.
pengen tahu gitu, apakah dia punya utang koperasi di tempat dia kerja begitu kan ya. Soalnya nih kalau misalkan utang BJB mah otomatis harus ada tanda tangan bini. Kalau misalkan koperasi itu kan tanpa harus sepengetahuan bini juga bisa itu minjem ya kan. Kedua, lu tanya jangan-jangan laki lu punya will wanita idaman lain. Maaf nih, gue bukan manas-manasin. Habisnya gue suka gemas sama orang-orang modelan kayak begitu. Langsung letak-letok. Yang dibahas terkait Pemprov Jabar. Dia malah mengomentarinya, teriak-teriaknya masalah penggajian di wilayah Pemkab. Jadi secara tidak langsung seolah-olah membenarkan kalau di Pemprov Jabar itu kagak gajian. Padahal beda lu wilayahnya, lu mah kabupaten. Ya, yang pada komen di PT-nya Pak Deddy Mulyadi nih. Udah gue cuma menyampaikan itu doang, warga malu pada ya, ada baik gitu yang membuat gaduh, rusuh, ricuh di Jawa Barat. Kayaknya kalau kagak rusuh, ricuh, gaduh di Jawa Barat, kayaknya pada kesepian kali ya, pada kesepian. Tapi terima kasih secara tidak langsung lo telah membuat nama Pak Deddy Mulyadi dan Jawa Barat bersinar gitu kan, Hakantah. Udah bye.